pergi berlayar menuju lokal. Singgah sebentar membeli kurma. Salam pembuka kami sampaikan, semoga membawa rahmat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala KPP Pratama Bangkinang, Bapak Gulam Ahmad Syafaqi. Yang kami hormati Pak Ustadz Nazril Abdul Muluk LC, serta Bapak dan Ibu pegawai KPP Pratama Bangkinang yang kami banggakan. Baiklah, kadang dalam hidup ada momen yang membuat kita berhenti sejenak, bukan gitu Bang? Betul. Kita menarik nafas, lalu menyadari bahwa kebersamaan adalah nikmat yang sering kita lupakan. Dan siang hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul, bukan sekedar duduk di satu ruangan, tapi untuk menguatkan hati dan menenangkan pikiran. Karena sejatinya acara seperti ini bukan hanya tentang rangkaian kegiatan, melainkan tentang makna, tentang ilmu yang ingin kita capai, doa yang ingin kita langitkan, dan silaturahmi yang ingin kita rekatkan. Kami yang akan memandu acara hari ini, perkenalkan saya Ahmad Fauzi dan saya Lady Septia Pramandari. Dengan segala kerendahan hati, izinkan kami membersamai sekalian. Untuk membuka hati dan pikiran, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Fuad. Kepada Saudara Fuad, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fuad. Semoga ayat-ayat yang dibawakan tadi yang kita dengarkan menjadi pengingat bahwa di tengah kesibukan dunia selalu ada petunjuk yang menenangkan jiwa. Hadirin yang kami hormati, sebuah arah akan terasa lebih jelas ketika kita mendengar pesan dari pimpinan kita. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Kepala KPP Pratama Bangkinang kepada Bapak Gulam Ahmad Syafaqi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman adada ma hatta bihi wa khatta bi qalam wa asal kitabu Allahu man sadatina bi badri wa umar wa usman wa ali wa sahabati ajma'in wa litabi'ina wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita panjatkan dan syukur kita kepada Allah SWT atas semua nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga alhamdulillah hari ini kita warga KPP Pratama Bangkinang bisa melaksanakan salah satu agenda kita, yaitu agenda pembinaan mental untuk bulan Februari tahun 2000 keuangan, Ustaz. Budaya Kementerian Keuangan dan juga internalisasi corporate value di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, bertepatan hari ini adalah tanggal 23 Sya'ban, Ustaz ya. 23 Sya'ban 1447 Hijriah. Nah, ini kita manfaatkan juga sebagai acara Tarhib Ramadan tahun 1447 Hijriah. Tema kita kali ini ya, kita ambil sebuah tema yaitu hikmah puasa untuk mencegah akhlak tercela dan perilaku koruptif. Bapak Ustadz yang kami hormati dan juga teman-teman sekalian, jadi seperti kita bersama ya, bahwa integritas adalah hal utama yang harus kita jaga bersama ya. Tentunya acara hari ini sangat kita harapkan ujangan dari Ustadz untuk kita bisa lebih ya berkomitmen lagi kepada integritas, dan saya percaya kita semua yang ada di ruangan ini semua sudah menjalankan nilai integritas. Tapi sebagai seorang manusia, Ustadz, tentunya manusia sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama ya, al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Jadi manusia itu memang tempatnya salah dan juga lupa. Tentunya acara hari ini adalah sebagai pengingat kita ya, agar kita selalu senantiasa untuk menjaga integritas. Nah, integritas bagaimana sering sekali saya sampaikan bahwa integritas itu sangat erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat kepada kita. Kami Ustadz sebagai institusi pengumpul penerimaan negara tentunya punya peran yang sangat berat, tugas yang sangat berat karena mengumpulkan penerimaan negara. Tentunya ini harus diawali dengan integritas dari para pegawainya.
Kalau seandainya integritas itu bagus, insya Allah ya kepercayaan masyarakat kepada institusi kita akan semakin bagus. Tentunya itu akan membantu kita dalam pelaksanaan tugas-tugas kita untuk mengumpulkan penerimaan negara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon wejangan dari Ustadz. Semoga ini bisa menjadi pegangan buat kami semuanya di KPP Pratama Bangkinang untuk bisa menjalankan tugas-tugas kami tahun 2026 ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Gulam atas sambutan serta arahan yang telah disampaikan. Semoga arahan tadi menjadi penguat semangat bagi kita semua. Untuk memahami hikmah itu lebih dalam, marilah kita simak ceramah agama tentang hikmah puasa untuk mencegah akhlak tercela dan perilaku koruptif yang akan disampaikan oleh Ustadz Nazril Abdul Muluk LC. Kepada Ustadz kami persilahkan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan Bapak Gulam Ahmad selaku pimpinan KPP Pratama Bangkinang. Yang saya hormati Bapak Ibu, abang-abang, kakak-kakak, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah karuniakan nikmat iman ke dalam hati Bapak Ibu. Walaupun saya yakin banyak kesibukan yang harus Bapak Ibu lakukan, tapi semua dikesampingkan untuk mengadakan majelis yang mulia ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kita kalau melihat inti dari semua amalan yang kita lakukan ini Bapak Ibu, kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Nah, kalau kita berhasil menjadi hamba Allah yang bertakwa, yaitu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah, kita tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, maka yang akan terasa dalam pekerjaan kita itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apapun masalah kita pasti dikasih Allah jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sulit rezeki kita, Allah karuniakan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Jadi sebetulnya yang menyulitkan kita selama ini bukan karena ibadah kita salah. Ibadah kita itu udah benar. Cuman ketakwaan kita ini yang masih bermasalah. Terutama hal-hal yang kita lalui di dalam kehidupan. Sampai ada prinsip orang mengatakan sekarang ini Ustadz jujur kita sampai SMP anak Ustadz kalau gaji diharapkan. Nah, kalimat sakti ini sehingga menjadi pembenaran terhadap kesalahan yang banyak dilakukan oleh orang. Padahal itu justru akan mempersulit hidupnya sendiri. Nah, kita lihat Bapak Ibu, untuk masalah godaan-godaan ini itu memang sudah dilakukan oleh orang-orang dari zaman dahulu untuk mempengaruhi jiwa. Rasulullah sendiri kan pernah ditawarkan, datang orang-orang Quraisy ke pamannya, jadi tidak langsung melalui Rasulullah, ke pamannya dulu, paman, tolong kasih tahu sama Muhammad, mau Muhammad itu menghentikan dakwah Islam ini, dia mau jadi raja, kami sudah sepakat untuk mengangkatnya jadi raja. Dan itu kan pola-pola ini masih dilakukan sampai sekarang. Ribut-ribut dia tawarkan jadi kepala ini, ribut dia jadikan direktur ini. Kan rata-rata bisa, berhasil tuh. Nah, sementara kalau orang sekarang ini jangankan jadi raja Bapak Ibu, jadi RT aja berebut orang Pak. Udah pasang-pasang spanduk orang di masjid udah enggak teguran tuh. Padahal gajinya sekali 3 bulan dan itu pun potong pajak Pak, 425.000 3 bulan. Itu aja udah berantem masuk masjid. Jadi artinya apa? Memang banyak orang itu sangat berambisi untuk mendapatkan jabatan. Dan jangan salah Bapak Ibu,
untuk ujian jabatan ini, maka saya suruh sampaikan ke jamaah untuk selalu mendoakan pemimpin kita, karena memang sangat berat, Pak. Jangankan yang kita milih lagi, yang dipilih Allah saja pernah meleset kelakuannya. Tapi dia akhirnya bertobat lagi. Jadi kalau Bapak Ibu buka surah Al-Baqarah 246, itu kisah tentang Bani Israel meminta kepada nabinya. Nama nabinya waktu itu Samuel. Nabi itu jumlahnya 24.000. Nah, salah satu nabi itu namanya Samuel, nabi Bani Israel. Itu bedanya dengan Rasul, nabi tidak berkewajiban untuk mendakwahkan orang. Jadi apa kata masyarakat Bani Israel? Wahai raja, wahai nabi, angkatkanlah untuk kami seorang raja, agar kami bisa bertempur melawan Jalut. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Samuel agar mereka harus menerima keputusan itu. Jadi mudah saja Allah mengadakan pemilihan. Ukur Bani Israel yang sama tingginya dengan tongkatmu jadi raja. Jadi enak pemilihannya. Kalau Allah milih biayanya tidak besar, Pak. Tidak ada pakai karton, hubungi masing-masing kelurahan, itu nggak perlu. Ukur aja tingginya. Jadi itu perintah Allah, suruh ngukur. Jadi kalau sempat kita Pak, untuk ngurus masjid misalnya gitu, Pak, ya udahlah ukur aja lah tinggi. Jadi kan tidak ada orang terkecil hati, Pak, kan? Karena berdasarkan ukuran tinggi tongkat. Nah, Rasulullah juga ada pernah melakukan seperti ini waktu baru masuk Madinah. Jadi banyak orang-orang kaya di Madinah itu, ya Rasulullah di rumah kami saja, rumah kami lapang, nyaman. Karena banyak yang menawarkan cara Rasulullah supaya orang tidak terkecil hati gimana? Biarkan onta aku ini berjalan, di mana dia terduduk dan menderum, disitulah aku tinggal. Jadi tidak ada yang terkecil hati. Dapatlah di rumah Abu Ayyub Al-Ansori, rumah yang sangat sederhana di kota Madinah, yang tidak ada kemewahan di sana. Jadi tidak ada yang terkecil hati. Nah, waktu diukur Bani Israel dengan tongkatnya Nabi Samuel, ternyata yang persis sama tingginya dengan tongkat itu adalah Tolut. Nah, Tolut sama tingginya dengan tongkat itu, sehingga terpilihlah Tolut menjadi raja Bani Israel. Dan Bani Israel sempat protes, masa orang miskin menjadi raja? Sementara di antara kami banyak yang kaya, tapi mau tidak mau mereka nerima. Dan Allah memilih Tolut ini bukan tanpa alasan, Pak. Dia memiliki kekuatan fisik dan akal yang cerdas. Jadi cuman dia miskin. Nah, mulailah dia memimpin Bani Israel untuk melawan Jalut. Nah, waktu memimpin ini kan diuji dalam ayat itu ada sungai. Siapa yang hanya mencuci-cuci tangan, dia ikut berperang. Kalau yang meminum, dia tertinggal. Di antara 7.000 yang pergi itu, Pak, 6.700 minum. Nah, mereka tuh nggak suka sama Tolut. Makanya saya kasih tahu sama orang-orang yang maju anggota dewan, kalau nggak berduit jangan maju, kata saya. Dari zaman dulu lagi tuh. Kita ngajak orang pakai air ludah, orang pakai air ludah juga ngomongnya. Kalau ngajak orang itu pakai duit. Ini contohnya Bani Israel. Karena dia tahu Tolut miskin, nggak mau mereka ikut. Jadi 6.700 yang minum, berarti 300 yang ikut perang. Nah, salah satu pasukannya ini, Pak, yaitu Nabi Daud. Nabi Daud waktu itu beranjak dewasa. Begitu berhadapan dengan Jalut, mental Bani Israel kecut. Sehingga supaya mereka berani, diadakan Tolut lah sayembara. Siapa yang berhasil membunuh Jalut, aku nikahkan dengan anak perempuanku. Nah, di situ Nabi Daud maju. Dan Nabi Daud berhasil membunuh Jalut pakai manjanik, ketapel putar batu itu, Pak. 3 buah batu, mati Jalut. Tentu popularitas Nabi Daud naik. FYP lah, Pak. Oh, kalau di TikTok loh. Tiap hari di Twitter, TikTok, nama Nabi Daud membubung. Tahu Bapak Ibu, begitu popularitas Nabi Daud naik, sakit hati Tolut. Bayangkan tuh, itu yang dipilih Allah, Pak, sama menantunya sendiri sakit hati dia. Itulah ngerinya ujian jabatannya. Akhirnya Tolut berusaha untuk membunuh Nabi Daud. Menantunya sendiri, Pak. Akhirnya melarikan diri Nabi Daud. Begitu Tolut mencarinya, Tolut tertidur di bawah bukit, turunlah Nabi Daud alaihissalam, dia tancapkan panah ke muka mertuanya itu. Terkejut mertuanya terbangun, apa kata Nabi Daud? Jika aku menginginkan kekuasaanmu ayah, mudah saat ini aku ingin melenyapkan. Disitulah Tolut kembali bertobat kepada Allah dan kembali menjadi petani biasa. Naiklah Nabi Daud menjadi raja Bani Israel. Jadi memang berat ujian jabatan dan itu yang ditawarkan gitu. Dan ini sangat menggiurkan. Kemudian paman, kata orang Quraisy, kalau Muhammad itu mau menghentikan dakwahnya,
Dia mau harta, kami siap mengumpulkan harta terbaik kami. Nah ini juga godaan berlaku juga untuk bapak-bapak. Sampai hari ini, mau di kejaksaan, apalagi kalau di kejaksaan tuh Pak ya, ibaratnya bukan nyari duit, duit yang datang, dan mereka ada memperlihatkan ancaman-ancaman yang dilakukan orang yang tidak mau disuap, itu ancamannya ngeri-ngeri Pak. Ada mau dibunuh lah, apalah, saya baca WA-nya beberapa yang saya baca itu. Cukup mengerikan juga Pak ya. Ujian harta nih Pak ya. Jangankan orang biasa lagi. Oh, pemuda yang bertauhid aja lewat gara-gara duit. Itu diceritakan oleh Rasulullah. Kalau itu kita lihat dalam kitab Talbisul Iblis karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Jadi pemuda ini Pak, di desanya itu ada pohon yang disembah orang. Kemudian dia bawa kapak mau menebang pohon itu. Dihadang dia oleh iblis yang berwujud manusia. Kata iblis, ini kau mau kemana? Aku mau menebang pohon itu. Apa urusan kau tebang? Karena itu perbuatan syirik. Kalau kau tebang pohon itu, aku hajar kau, kata iblis. Selesai iblis ngomong hajar tuh Pak, pemuda ini duluan memukulnya. Terjatuh iblis nih Pak, terkejut juga iblis tuh kok bisa kena nih pukulannya nih. Ampun, aku tidak kuat melawanmu, jangan bunuh aku. Terus iblis ini mengatakan, kalau kau tidak jadi menebang pohon itu, aku janji. Setiap pagi kau bangun, kau akan menemukan koin emas di bawah bantalmu. Hilang niat tadi Pak. Jadi begitu disuap pakai koin emas tuh, oke, janji kau ya, balik dia. Besok pagi dia bangun, ada koin emas. Hari kedua dia bangun, ada koin emas. Hari ketiga dia bangun, tidak ada lagi koin emas. Dia kembali dengan kapak. Mau kemana kau lagi? Kau tidak tepat janji. Tidak ada koin emas lagi di bawah bantalku hari ini. Aku akan tebang pohon itu. Oh, kalau sekarang jangan kau macam-macam sama aku, kata iblis ini. Oh, ndak jerah juga kau kupukul beberapa hari kemarin. Langsung iblis itu yang mukul dia. Ini ya, kau yang mukul aku kemarin, sekarang aku lagi. Anak muda itu terkapar. Mengapa kau begitu kuat saat ini? Kata iblis ini, waktu kau pertama kali ingin menebang pohon itu, niat kau tulus karena Allah. Jangankan aku, langit dan bumi pun tidak akan mampu menghalangimu waktu itu. Tapi hari ini kau balik mau menebang pohon itu karena kau tidak menemukan lagi koin emas di bawah bantal. Hina kau bagi aku. Nah, itulah Pak. Itu yang membuat kita tambah lemah itu jadinya Pak. Jadi kadang orang mengungkapkan kebenaran itu Pak ya, bukan karena dia jujur Pak, karena tidak rata pembagiannya, itu bahaya juga tuh Pak. Tidak dapat dia, orang pun bilang hebat berani dia mengungkap. Saya tidak jamin juga tuh. Orang-orang kayak gitu takutnya kayak pemuda ini Pak, karena tidak dapat lagi koin emasnya baru dia bersuara gitu. Nah jadi memang ujian uang ini Pak, mulai dari bagian apa saja itu bisa melakukan hal yang seperti itu. Contohnya kami para ustadz nih Pak. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam Pak. Tanggal 20 Pak Daisa Ustadz udah ada jadwal Ustadz. Sebentar Pak, saya tengok dulu. Oh belum ada nih Pak. Bisalah ke kampung kami itu Ustadz ya, 7 jam dari Pekanbaru, Tanah Putih. Bisa Pak. Cuman minta maaf nih Ustadz, kampung lah namanya Ustadz, tentu amplop kami tidak besar. Oh enggak apa-apa Pak, saya bisa. Oh makasih banyak loh Ustadz ya, ya Pak. 1 jam kemudian nelfon dari Kuansing. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. 20 Mbak Daisa udah ada jadwal Ustadz. Baru tadi ada yang minta Pak. Apa gitu Pak? Kami dari Kuansing nih Ustadz. Rencananya mau ngadakan tablik akbar juga. Bisa Ustadz ke Kuansing Ustadz. Minta maaf saya Pak, saya udah ada jadwal Pak. Itulah terlambat lah panitia nyuruh saya nelfon Ustadz. Kata panitia itu kalau Ustadz bisa sekian juta bisa tuh Ustadz. Tunggu dulu Pak. Dia tanggal berapa tadi Pak? Jadi semua bidang Pak bisa kena Pak. Belum lagi orang-orang kaya yang punya travel umroh di Pekanbaru nih. Kan dia pakai ustadz-ustadz untuk mencari jamaah. Itu ustadz sama ustadz sering berantem loh Pak. Misalnya satu masjid itu kan ada 4 ustadz seminggu. Masing-masing menawarkan paket umrohnya. Nah tau-taunya dia udah ke ustadz ini, akhirnya dia masuk ke ustadz yang ini lagi. Berantem ustadznya Pak, karena kan fee-nya lumayan. Duit Pak. Bapak ke Samsat urus SIM C. Kalau terpampang 250 Pak, tapi tidak lulus Bapak Pak. Suruh pulang. 3 minggu lagi, suruh pulang lagi. Sampai saya bertanya dulu, Pak, jalan yang berputar-putar ini di dunia nyata itu di daerah mana, kata saya. Karena di situ terus tuh orang gagal tuh jatuh. Jadi ini sepertinya udah dinormalisasi, Pak.
Nah, akhirnya hak orang dirampas. Bapak tahu enggak kalau kita merampas hak orang itu bisa memusnahkan segala amal kebaikan. Makanya banyak orang bilang sekarang, saya sholat udah rajin Ustaz, tapi hati saya kok enggak tenang juga. Nah, rata-rata ke situ tuh begini Pak, merampas harta orang secara tidak sah. Pedagang di pasar, mukena ini pantasnya dijual harga 130. Oke lah ditawarkan 180. Nanti mati-matinya 150 atau 130. Tapi ketika orang bertanya, Kak, mukena yang ini berapa harganya, Kak? Kasih aja lah 350, Kak, pelaris pagi. Kan macam enggak belaba dia ngomong tuh, Pak. Enggak bisa 300, Kak. Padahal kan udah banyak tuh, Pak. Enggak bisa, kakakku sayang, udah naik modalnya. Kalau yang 300 yang enggak pakai payet nih, Kak. Kalau mau ini 300 aku ambil, Kak. Enggak dapat, Kakak. Kan jalan tuh. Kak. Balik, Pak, kan? Tambahlah 5.000 lagi ya, Kak, ya. Itulah ujungnya untuk kami. Nah, kalau mau 300 aku ambil. Pura-pura nanya lah ke suaminya tuh, Pak. Bang, yang ini 300 bisa, Bang? Kodenya OPA. Oh, sebentar. Megang kalkulator lah tuh. Oke lah, enggak apa-apa lah, kasih aja lah pelaris pagi. Akhirnya dapat lah ibu tuh dengan harga tawaran dia 300, kan senang hatinya tuh. Sore pergi pengajian, Pak. Jumpa ibu-ibu pakai mukena yang sama. Berapa kau beli mukena kau nih? 130, Nek. Setan dia tuh. Maka tuh bakar-tebakar pasar tuh, Pak. Jadi diuji pakai duit ini berat. Memang berat, Pak. Dulu ada hakim yang terkenal jujur di Indonesia. Pengakuan pengacara yang mau nyuap itu berapa, Pak? 8 miliar. Hakim itu menolak. Tapi apakah mereka putus asa? Tidak. Mereka tahu hakim ini sangat mencintai istrinya. Dan istri hakim ini sedang sakit keras, sakit kanker. Mereka masuk lewat jalur itu. Pak Hakim menolak, tidak ada masalah. Cuma kami dengar ibu sakit ya. Ada dokter yang mumpuni di Singapura, Pak Hakim. Untuk biaya Pak Hakim jangan risau. Kami yang nanggung semuanya. Masalah pesawat pribadi ke sana itu kami nanggung semuanya. Luluh Pak Hakim ya. Akhirnya diobati istrinya. Dan kata pengacara itu beruntung kami jadinya. Kalau dikasih hakim itu dari 8M, ngobati istrinya cuma 4M. Lolos jadinya. Jadi mereka tuh pilih dengan jalur-jalur lain. Nah saya lihat lagi, kalau misalnya sistem orang narkoba, itu lebih ngeri lagi Pak. Jujur sipir penjara itu, tidak mau disuap. Cara mereka apa? Saya tahu jam berapa istri Bapak pergi, jam berapa istri Bapak pulang, kemana saja anak Bapak, itu anggota-anggota saya di luar tahu. Gimana coba Pak? Apa enggak takut dibuatnya? Makanya merajalela narkoba itu susah untuk dihapuskan karena memang mereka benar-benar luar biasa. Saya melihat teknik-teknik seperti itu tuh yang waktu yang tertangkap Escobar, El Chapo, kan memang seperti itu pola mereka. Ibaratnya polisi nangkap dia nih Pak, udah diborgol nih. Nanti ditanya, kamu setinggi-tingginya naik pangkat berapa kalau nangkap saya? Prestasi kamu. Berapa kamu dibayar negara? Saya bayar 100 kali lipat, mau enggak lepasin saya? Coba. Apa enggak tergiur? Memang ini berat, Pak. Perjuangan Bapak, Ibu-ibu ini berat memang. Nah, kemudian apalagi tawaran orang Quraisy nih, Pak. Kasih tahu sama Muhammad paman. Kalau dia mau menghentikan dakwah ini, dia mau wanita, dia tinggal tunjuk wanita seperti apa dia mau. Kami nikah kah? Diuji dengan wanita, Pak. Berat nih, Pak. Jangan bilang aku kuat. Nggak bisa, Pak. Nggak usah kita lagi. Bapak searching ulama Madinah yang murtad. Namanya Al-Qasimi. Ulama Madinah, Pak. Paling cerdas. Bukunya masih menjadi rujukan. Nikah dengan perempuan akhir hidupnya jadi apa, Pak? Ateis. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljam, itu gelarnya Al-Mukri, Bapak. Pengajar Al-Quran yang disayangi oleh Umar bin Khattab. Jadi waktu dia nikah, rupanya yang perempuan ini anak veteran perang Nahrawan. Nah, perang Nahrawan itu antara Ali dan penghafal Quran. Jadi makanya hati-hati nih. Saya pengennya penghafal Quran nih bukan hanya menghafal, mereka tadabbur Quran. Itu kan peperangan Ali dengan penghafal Quran. Berbeda pendapat dia, Pak. Bagi penghafal Quran ini, dia ingin hukum ini Allah yang tegakkan. Sementara maknanya dalam Al-Quran itu, contoh dalam surah An-Nisa itu, kalau ada suami istri berantem, datangkanlah hakim. Jadi manusia pun bisa kadang memutuskan. Tapi mereka bersikeras itu, akhirnya perang. Nah, bapaknya ini meninggal.
Abdurrahman bin Muljam mau nikah sama dia. Apa kata perempuan nih? Maharnya bisa enggak kepala Ali? Nah, bayangkan sama Bapak. Bisa kata, dibunuhnya lah Ali bin Abi Thalib. Wanita Pak. Jadi jangan kita bilang, oh aku santai aja gue. Kalau sama wanita ini santai aja gue. Tidak ada Pak. Saya bertanya lah ke seorang ulama di Jeddah, Syekh, di Indonesia ini kan kami banyak perempuan itu membalut aurat daripada menutup aurat. Bagaimana cara kami menjaga pandangan mata kami ini, Syekh? Ini yang harus Bapak ingat-ingat nih Pak. Jawaban saya itu dipeluknya bau saya, dibisikkannya ke telinga saya. Masalah kita sama. Tidak ada solusinya. Tidak ada solusinya. Nabi Yusuf alaihissalam Pak, ketika dia dikurung Siti Zulaiha di dalam kamar, dirayu oleh Siti Zulaiha, apakah Nabi Yusuf tidak mau? Allah buka dalam surat Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu mau dengan Yusuf, Yusuf pun berkehendak dengan wanita itu. Allah lah yang mengingatkan Nabi Yusuf. Nabi itu Pak, yang berat nih. Nah itu yang ditawarkan. Nah 3 hal ini masih ditawarkan sampai hari ini. Nah makanya Pak ya, dengan amalan puasa nih sebetulnya banyak bisa mendidik jiwa kita tuh Pak. Puasa ini ibadah yang sangat rahasia Pak. Bapak di bulan puasa, pergi aja Bapak ke dapur sebentar, mau minum, mau makan kan nggak ada orang tahu Pak. Cuman Bapak tidak mau melakukannya. Begitu juga dengan hal korupsi itu sebetulnya Pak. Sebetulnya Bapak bisa melakukannya, tapi Bapak tidak mau. Kan itu didikan puasa Pak. Padahal kita bisa aja makan, kita mau apa kan orang nggak tahu. Orang puasa nggak puasa sama aja bentuknya. Kadang ngeri lah letih orang nggak puasa tuh lagi Pak. Aktingnya sadis waktu pada borokok kuat Pak kan. Dia macam inilah kawan. Kalau kita nggak perokok Pak, kita kan cium betul kalau orang merokok. Masuk masjid aja dia terasa Pak. Letih betul puasa hari ini Ustaz. Ya Samsu itu memang enak Pak. Lain mau. Cuman saya bilang ke Bapak, tuh Bapak nggak usah khawatir Pak. Karena ada 2 orang yang bisa nggak puasa dalam Islam ini. Yang pertama anak-anak, yang kedua orang gila. Mungkin Bapak anak-anak, masa saya anak-anak berarti yang kedua Pak. Bapak orang gila gitu. Sakit pun enggak kan. Nah jadi kalau kita ingat Pak, Umar bin Khattab pernah dia berjalan di malam hari. Jadi waktu jalan malam itu terdengar ada pembicaraan ibu dan anak perempuannya. Karena kan kalau malam waktu itu kan tidak ada deru kendaraan, tidak ada yang ribut. Terdengar oleh Umar, apa kata ibu ini? Nah, campurkanlah susu murni ini dengan air. Supaya besar laba kita. Kata anaknya, jangan ibu, bukankah Khalifah Umar sudah melarang, tidak boleh mencampur susu murni dengan air. Tidak usah kau dengarkan Umar tuh. Dia kan pun udah tidur juga malam ini. Kalaupun Khalifah Umar tidur ibu, Allah kan tidak tidur. Allah kan tahu pekerjaan kita. Itu Pak langsung ditandai Umar rumahnya. Pulang dia ke rumah, disusunnya anak-anak laki-lakinya. Besok kalian cari tahu. Pergi kalian ke rumah yang kutandakan itu. Kalau anak itu masih gadis, nikahi dia. Ada enggak di antara kalian yang mau menikahi dia? Diam semua anak-anak, kalau enggak ada kalian bapak maju. Akhirnya datanglah Hasim. Aku ayah. Itulah akhirnya keturunannya dapat Umar bin Abdul Aziz Pak. Yang terkenal bagaimana kejujurannya. Sampai dia itu berdoa, ya Allah jangan sampai ada satu keledai pun yang jatuh di jalan yang aku pimpin. Itu semua jalan bersih, 2 tahun dia memimpin rakyat makmur dibuatnya Pak. Jadi kalau kita ingat lagi ya Pak ya, peristiwa korupsi ini bukan sekarang aja, di zaman Rasulullah pun udah ada Pak. Miqdad bin Khirah itu dekat sama Rasulullah Pak. Jadi selesai perang, dia mau ngambil harta rampasan perang, itu dia dipanah oleh musuh, mati. Semua sahabat mengatakan, Miqdah syahid. Kata Rasulullah tidak. Miqdah di neraka karena mantel yang diambilnya sebelum ganimah dibagikan. Mantel Pak. Langsung ada yang ngasih sepatu, gantar sepatu sama Rasulullah. Termasuk sepatu, termasuk tali aja kalian ambil. Itu udah kena. Bayangkan Pak, mantel sama tali aja udah dihukum seperti itu. Apalagi yang besar-besar daripada itu kan. Nah jadi
dengan puasa ini Pak ya, disitulah kita tahu, oh ternyata kita bisa nahan kok. Kita bisa lapar, kita tahu Allah bisa melihat kita, bisa kita tahan. Dan ternyata Pak, nikmatnya itu kan luar biasa kita puasa. Kita tahan lapar dan haus itu, walaupun kita berada dalam keadaan sendirian, dalam 20 hari, apa kata Dr. Anwar Mufti Pak, seluruh racun dalam tubuh hilang. Gula darah normal, asam urat normal, kalau kita berpuasa itu. Jadi ternyata kalau kita tunduk dengan aturan Allah ini, luar biasa dampaknya ke diri kita. Kemudian apalagi Pak, puasa itu mendidik kita untuk muraqabah, malu gitu, karena kita merasa diawasi oleh Allah. Malu kita mau berbuat maksiat itu Pak. Yang halal aja kita tahan loh Pak. Jadi saya ingat, makanya hidup kita tuh jauh dari kata nikmat tuh Pak ya. Karena ulama dahulu saja kadang yang halal pun mereka usahakan menghindarinya kalau akan menyusahkan orang lain. Contoh nih Pak ya, yang terjadi kepada Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi. Beliau ini ulama hadis Pak. Dia pernah dapat ujian hidup waktu dia kuliah di Mekah itu, kelaparan. Jadi benar-benar tidak ada yang mau dimakan, udah diikhtiarkannya untuk cari kerja di luar tidak dapat. Akhirnya dia isi dengan sholat di rumah, minta tolong dia ke Allah. Nah ini ciri orang yang bertakwa tuh Pak. Kesedihannya semua dia sensor. Dia untuk Allah aja. Jadi kita keluar nih kalau bisa yang senang-senangnya aja lagi Pak. Yang sedih susah itu sensor. Itu untuk kita ngadu ke Allah aja. Nah jadi dia berdoa ke Allah, minta rezeki kepada Allah agar dia bisa makan hari itu. Rupanya dia keluar habis sholat itu dapat dia kalung mutiara di kantong sutra yang berwarna merah. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kau belikan solusi bukan hanya untuk sekali makan. Itu bisa untuk sebulan atau 2 bulan makan mungkin. Terima kasih ya Allah. Tapi akhirnya imannya masuk lagi. Apa kata imannya? Kalau ada dapat barang temuan, mesti diumumkan. Dapat lagi ujian, diuji lagi kejujuran dia. Jadi waktu dia mau akan mengumumkan itu Pak keluar, rupanya ada duluan yang mengumumkan orang. Wahai penduduk Mekah, kalau ada yang menemukan kalung mutiara saya di dalam kantong sutra yang berwarna merah, saya janji akan memberikan hadiah 500 dirham. Itu setara dengan 4.500.000 rupiah. Alhamdulillah ya Allah, dapat solusi jadinya Pak. Orang yang punya akan memberikan hadiah 500 dirham. Dipanggilnya bapak tuh Pak, masuk Pak. Saya yang menemukan kalung Bapak. Ini Pak. Oh alhamdulillah. Sesuai janji saya kasih kamu hadiah 500 dirham. Masuk lagi imannya, tega kok. Bapak tuh udah jelas kehilangan. Bisa jadi dia tidak ada dana sebetulnya. Tapi saking berharganya kalung ini, rela dia merogoh koceknya 500 dirham. Padahal dia bukan orang di sini. Tuhan padahal udah halal tuh Pak. Kalau Bapak cerita ke kawan macam itu bodoh kok. Ambil aja lah kan dah halal tuh. Tuh Pak, iman nih Pak. Akhirnya maaf Pak. Bawa kalung Bapak, bawa uang Bapak. Saya enggak mau nerimanya. Kecewa Bapak tuh memang Pak. Cuman di dalam hatinya kagum juga. Dan saat itu Pak, dia sedang dalam keadaan lapar ulama ini. Dia tahan semuanya Pak. Tapi apa Pak? Semua itu tidak sia-sia, walaupun balasannya bukan saat itu. Jadi ketika dia akan pulang ke Irak, rupanya perahu tidak bisa dilanjutkan perjalanannya karena sesuatu hal. Akhirnya dia memilih ke suatu desa dia untuk menepi. Tempat yang dicarinya duluan masjid. Sampai di masjid itu Pak, udah dia jemur kain-kainnya yang basah. Masuk waktu asar, azan dia. Azannya betul-betul nikmat. Azan orang-orang soleh lah namanya Pak ya. Dan suaranya pun bagus pula. Makanya di zaman Rasulullah tuh yang boleh azan tuh kan cuma 2 orang Pak. Bilal bin Rabah dan Ibnu Ummi Maktum yang bersuara merdu. Jadi kalau suara Bapak jelek jangan azan ya Pak ya. Berdosa orang nanti dengarnya. Kadang kita ini memang tidak boleh menghina orang, tapi jangan buat kelakuan untuk dihina orang Pak. Tolong juga orang agar yang menghina. Kadang ada salah-salah istri ini. Dia karena suaminya udah mau ke masjid, senang hatinya. Jadi pas suaminya pulang, Dek, tadi abang azan maghrib, bagus suara abang. Abang dari itu bang, Dek emang merinding ya Dek dengarnya. Tentu candu Bapak tuh azan jadinya orang udah sakit telinga orang dengarnya. Jadi kalau ada yang pede-pede azan di musola kita, nih saya takutnya kena puji tuh.
bagus Pak suara Bapak. Akhirnya dia terus azan. Orang macam Serinai jemput jenazah tuh Ustaz, suaranya. Kan tidak ada irama ya Pak. Kan berdosa orang ini. Nah kemudian gara-gara suara azannya bagus Pak, ramai orang yang datang ingin sholat. Setelah orang selesai sholat Pak, akhirnya berkumpul orang dekat ulama ini. Ustadz baru ya di kampung kami. Iya diceritakannya lah kenapa dia sampai di sana. Ustadz mungkin nih jalan Allah nih Ustadz. Kami butuh orang yang ngajarkan kami di sini, anak-anak kami di sini. Ustadz di sini aja lah. Masalah ekonomi Ustadz biarlah kami yang nanggung. Mulailah dia ngajar di sana Pak. Tinggallah dia di desa itu. Mulai takut masyarakat kalau Ustadz ini pergi. Baru ditawarkan mereka. Ada anak yatim kaya di kampung kami ini Ustadz. Cantik orangnya. Nikahlah Ustadz sama dia. Karena banyak desakan masyarakat, akhirnya dipertemukanlah Pak, ta'aruf dulu. Nah orang kan banyak bilang nih, orang banyak ta'aruf nih gagal Ustadz. Kalian ketemunya udah besar dan tidak ada yang berterus terang. Kan kalau kita ta'aruf itu terang seterang matahari. Sampaikan aja buruk kita. Aku bang, tidak pandai masak. Aku agak pemalas sedikit. Itu harus jujur kita ngomongnya. Buruk-buruk kita tuh kita ungkap semua. Kalau ta'aruf tuh, tidak boleh topeng. Iya, jadi orang banyak gagal tuh Pak karena topeng. Dia malu ngungkap keburukan dia. Seharusnya jujur sama diri sendiri. Nah setelah ta'arufnya cocok, baru tahap kedua nazor. Tahap nazor itu Pak, perempuan bercadar dia boleh membuka rambutnya semuanya di depan calon suaminya. Jadi jangan bilang payah juga ya kalau kita nikah sama orang bercadar. Enggak Pak, karena ada tahap nazor. Jadi kalau perempuan tidak cocok sama kita, maka dia harus membuka muka dan itu tidak berdosa. Kita boleh lihat rambutnya, mukanya, dan Islam ini tidak menampik Pak bahwa wajah itu menimbulkan selera. Karena memang tidak bisa kita pungkiri itu. Kalau ada perempuan yang bilang saya tidak penting suami tampan Ustaz, yang penting dia soleh, itu ngibur diri itu Pak. Telanjur macam mana lagi? Bapak Ibu tahu enggak kenapa anak Nabi Adam berantem? Anak Nabi Adam itu, Qabil kembarannya Iklimah, wajahnya cantik. Habil kembarannya Labuda, Labuda ini wajahnya jelek. Allah suruh nikah silang, kalau nikah silang, Habil dapat Iklimah yang cantik. Qabil dapat Labuda yang jelek, kan protes Qabil. Jadi dari zaman dulu itu Pak, pasti cenderung orang itu dengan wajah yang cantik, perempuan dengan wajah yang tampan. Saya ingat Pak, tidak usah lah yang muda-muda lagi, nenek-nenek yang mau ditolong waktu itu Basarnas, banjir di atas atap. Kata nenek ini Pak, aku mau sama yang ganteng tadi, ya nenek aja milih dia Pak. Akhirnya kan pergi lagi perahu Pak, jemput yang ganteng tadi, baru mau dia naik ke bahunya. Nenek tuh Pak, apalagi perempuan muda. Nah jadi begitu tahap nazor Pak, kan dibuka tuh jilbabnya, cadarnya. Terperangahlah Ustadz ini menengok lehernya. Apa kata keluarga perempuan ini? Ustadz, wajahnya ditengok jangan lehernya. Apa kata Ustadz nih? Saya lihat kalung ini mengingatkan saya kejadian beberapa tahun yang lalu. Saya pernah menemukan kalung seperti ini waktu di Mekah. Dalam kantong sutra yang berwarna merah. Langsung takbir keluarganya. Berarti Ustadz lah yang sering diceritakan almarhum bapaknya nih. Ustadz menolak dikasih uang 500 dirham. Lihat Pak, cara Allah ngatur hidup kita tuh Pak, skenario-nya enak. Kalau kita jujur. Kalau pegawai pajak yang di Medan, ingat Bapak Pak Arif Darsono, berapa dia berjuangnya Pak untuk tegak lurus, tidak bisa disuap. Pertama dia heran, pimpinannya sering ngasih uang ke anak-anaknya Pak. Rupanya ada uang mingguan, uang bulanan. Dan syukurnya istri Pak Arif Darsono ini menabung semua amplop itu dan tidak pernah dipakai Pak. Jadi waktu ada pengemplangan pajak, pimpinannya ngomong, kalau kamu periksa itu perusahaannya, kasihan nanti karyawannya banyak yang tutup, berhenti. Oh saya nggak mau Pak, ini memang harus kita laporkan. Karena tidak bisa dipengaruhi, alah kamu kan makan juga uang-uang yang saya kasih ke anak kamu, ke istri kamu. Wah situ panik dia. Pas dia ngomong sama istrinya, kata istrinya jangan khawatir Bang, uang itu tidak pernah kami pakai, itu uangnya. Dibalikkan lagi Pak, akhirnya dia pun dimutasi. Berat Pak, lawan pimpinan sendiri, atasan sendiri. Kan jadi pegawai terbaik dia tuh. Bapak kalau searching Pak Arif Darsono, kalau tidak salah saya namanya, pegawai pajak yang tegak lurus sampai banyak ujiannya Pak.
istrinya masuk rumah sakit melahirkan duit tidak ada, sementara orang taunya orang pajak duitnya banyak Pak. Tapi apa jalan-jalan Allah Pak, di rumah sakit dia ketemu kawannya nih kaya pula, mau ngapain sini, istri saya rumah sakit, dia balik sholat asar, tidak taunya udah dilunasin semua biaya-biayanya itu. 2 kali dia kejadian kayak gitu ditolong oleh Allah. Jadi memang Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang taat kepadanya, walaupun syarat dengan ujian yang sangat berat. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan Allah kekuatan yang sudah kuat ini, tambah dikuatkan oleh Allah, dan tidak ada lagi diintimidasi oleh orang-orang yang punya kepentingan, sehingga hati kita ditendang. Karena gini Pak, banyak orang-orang yang melakukan korupsi itu duit hantu makan setan Pak. Dia makan duit nih, datang pemeriksa, dia kan nyuap lagi. Akhirnya habis juga duit tuh. Dan karena saya pembina santri di lapas kelas 2 Pak, dan itu untuk tipikor, yang bagian saya ini tipikor sama narkoba. Jadi saya lihat dulunya dihormati orang, dibukain pintu. Cobalah sama Ustadz, saya nyesal korupsi Ustadz. Awak dapat duit banyak. Sudah tuh nanti Ustadz kita pun kena juga Ustadz. Bapak kalau mau tidak diperiksa nih, saya mau jalan-jalan ke Bali sama anak-anak saya liburan, kita nyetor lagi. Kita betul-betul diperas Ustadz, sampai kalau diperah baju itu hanya tinggal setetes lagi keringat, itu pun diambilnya juga. Tidak taunya saya masuk juga. Jadi dia ganti-gantian nanti tuh Ustadz, nanti ini ngasih tahu ini, nanti datang lagi yang baru. Kalian mau kue enggak? Itu istilah mereka. Kalian mau kue enggak? Hubungi ini. Akhirnya udah tua-tua baru masuk. Jadi Bapak jangan kaget, ada kasus 2012, 2024 baru tertangkap, itu tuh Pak. Tidak ada lagi yang bisa uangnya dikasih, akhirnya dia juga dimasukkan lagi. Ada lagi yang saya di dalam itu, ketua DPRD termuda dulu dia di Riau ini Pak. Awak korupsi untuk istri sama anak Ustaz. Udah senang dia jaya, dia masuk, saya 10 tahun minta cerai dia. Kalau tahu lu nak mau saya macam itu. Akhirnya Pak, jangan Bapak kira, Ibu kira, hukuman tidak jalan di dalam tuh. Orang aja kok keluar di luar Pak, tidak ada, masuk semua. Mereka bisa keluar tuh karena memang ada undang-undangnya Pak, berobat, check up itu baru bisa keluar. Jadi jangan dibilang oh mereka enak, enggak. Saya tahu betul tuh Pak, pokoknya tidak ada semua yang tipikor ini rel selnya, yang apa ini selnya. Jadi ternyata orang baik itu Pak memang susah, tapi tidak jauh lebih susah daripada orang yang melakukan koruptif itu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa. Ada tanya jawab biasanya Pak? Oh ada, silakan. Terima kasih kepada Ustadz Nazril atas tausiah yang mengingatkan kita, ternyata hidup ini memang tempatnya ujian. Ada ujian harta, ujian jabatan, ada juga ujian grading Pak Ustadz. Oh iya. Semoga puasa bisa mampu membuat kita mencegah akhlak tercela dan perilaku koruptif bagi insan-insan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Amin. Oke, baik. Tadi udah dibuka dari Ustaznya sendiri. Mungkin dari Bapak Ibu, jika ada yang berkenan bertanya atau mungkin ada yang masih penasaran nih tentang bagaimana sih hikmah puasa untuk mencegah korupsi tadi, boleh silakan tunjuk tangan. Mungkin Pak Koco udah senyum-senyum soalnya. Udah bertanya sebenarnya. Izin Pak Ustadz, luar biasa sekali, banyak inspirasi, cerita-cerita yang menyegarkan, membuat kita semangat. Ustadz, saya mau bertanya ini Pak Ustadz. Tadi kan oleh Pak Ustadz sampaikan itu kan bagaimana kita kuat, sebagaimana para pendahulu kita juga luar biasa. Nah, untuk sisi lain ada juga komen-komen yang kita menunjukkan kita sudah bekerja sebaik mungkin itu, tapi masyarakat memercikan sebelah mata, melihat sebelah mata kan. Oh pajak, artinya melemahkan kita kan Ustaz ya.
Ada juga yang ekstrim lagi, wah neraka itu pajak, seperti itu kan. Ada juga kan keyakinan seperti itu. Nah, bagaimana kita sebaiknya Pak Ustadz ya? Tadi terhadap pandangan-pandangan seperti itu, yang menganggap pajak itu sesuatu yang mungkin itu pungutan yang nggak boleh, artinya apa ya, ekstrimnya dikatakan, karena ada keyakinan seperti itu. Sementara kita kita merasa bekerja dengan sebaik mungkin dengan lillahi ta'ala kan itu ya. Kan ada hadis yang kalau kita bekerja untuk menafkahi anak istri maka meninggalnya pun terkategori jihad gitu. Bagaimana Pak Ustadz, mohon penguatan di aspek itu Pak Ustadz. Ya Pak, jadi saya ingat ketika cucu Rasulullah Zainal Abidin dimaki-maki orang di luar masjid Pak, dengan fitnahan-fitnahan gitu. Macam-macam fitnahan yang disampaikan ya. Jadi waktu itu orang yang berada dalam masjid yang kenal baik dengan cucu Rasulullah ini tentu merasa tersinggung. Dan semua mereka keluar ingin memukul orang itu. Kemudian cucu Rasulullah mengatakan, jangan kalian pukul dia. Hinaan dia terhadap diriku itu hanya sedikit, dia baru tahu buruk aku. Asli aku yang masih ditutupkan Allah jauh lebih baik. Nah itu kadang untuk menguatkan kita tuh Pak. Jadi misalnya Pak, saya sedang di jalan nih, terus motong orang kan nggak kenal siapa yang di dalam. Dia bilang saya anjing katanya gitu Pak ya. Saya sama sekali nggak marah Pak, karena filosofi anjing itu Pak ya. Anjing kalau dia lapar, kita kasih dia makan, dia nggak akan pernah gigit kita Pak. Tapi manusia lapar kalau kita kasih makan Pak, suatu saat dia akan gigit kita. Jadi kadang masih mulia dia. Jadi itu kadang Pak. Jadi kadang kita mikir hinaan orang terhadap kita itu ya baru segelintir dia tahu buruk ya. Sebetulnya yang masih ditutup Allah jauh lebih banyak. Itu satu. Yang kedua Pak, apa kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah? Apa namanya nih Pak ya? Jangan pernah menjelaskan kepada orang-orang tentang siapa dirimu. Karena orang yang benci sama kamu, sebaik apapun kamu, dia tetap akan benci. Dan orang yang suka kepadamu, tanpa kau jelaskan pun mereka tetap akan suka. Jadi memang itu Pak, caranya itu ya seperti Rasulullah ketika dihina orang, direndahkan orang. Dan kadang fitnahan itu bisa terjadi Pak, kita pun azab dibuatnya kena fitnah itu. Tetapi Pak, yang saya lihat di luar ini, terlalu banyak orang yang cerdas daripada yang tidak Pak. Kalau soal-soal apa nih ya Pak ya, anggapan mereka terhadap pajak. Cuman memang betul, segelintir orang itu cukup mengganggu loh Pak, cukup mengganggu. Jadi kalau orang kebanyakan nggak ada yang mikir seperti itu gitu. Yang sikit-sikit itulah yang mengganggu itu Pak. Jadi kita terima dengan logowo, oke, hinaan kalian mungkin ada benarnya, karena memang ada terjadi di antara beberapa orang di kami yang seperti itu gitu. Tetapi dengan kita niat tulus tuh Pak, itu tuh pun akan teredam sendiri juga, tidak akan naik ke atas. Seperti polisi lah Pak, Allah oknum kok dikumpulin sekapolda kan gitu kan orang. Tapi memang itu harus kita terima. Misalnya orang bilang nih Pak, Ustadz sekarang nih lebih mementingkan angle kamera apa, ya memang ada yang seperti itu ya kita terima Pak. Misalnya bilang orang Allah Ustadz Nazril tuh amplop tuh, itu pun tidak salah mereka ngomong gitu, kan memang dikasih amplop Pak, mau apa lagi gitu. Terus saya lawan dengan gurauan, saya tidak pernah nengok amplop ya, saya mandang isi loh. Jadi saya bawa guyon aja Pak gitu Pak. Memang itulah mungkin cara Pak untuk menghibur hati kita ini, supaya tidak terlalu terbenam dengan apa-apa yang disampaikan orang terhadap lembaga kita. Karena hampir semua lembaga kena tuh Pak. LP pun kena juga, mau di Snaker kena, hampir di semua lembaga Pak. Cuman saya syukurnya Pak, sambil kita baca cerita ini, nanti ini juga jadi bahan bagi saya, pajak tuh begini loh. Kenapa kita harus melakukan pembayaran pajak ini untuk begini, ini untuk begini. Dan mereka paham gitu Pak. Nanti saya dengar lagi, misalnya ada orang anggapan polisi seperti ini, nanti saya dengar lagi dari polisi, misalnya seperti sekarang kan heboh Pak, korban dijadikan tersangka. Padahal itu nanti restorasi justice.
Sebab apa? Yang jelas dia dimasukkan dulu dengan kesalahannya laka lantas, nanti baru itu bebas Pak. Itu udah sering terjadi, cuman masyarakat langsung digoreng. Aneh nih korban jadi tersangka, kan jadi seperti itu Pak. Tapi mereka udah terima aja dulu takdir itu. Nanti akan redam sendiri kok. Dengan keikhlasan Bapak Ibu ini udah cukup itu untuk meredamnya. Kadang orang justru berbuat ya Pak, tidak dicurigai. Saya Ustadz dicurigai istri saya Ustadz. Ya sebentar diperiksanya HP saya, terus saya buat betul lagi Ustadz. Kita sekarang jadi macam itu jadinya. Mungkin gitu Pak Kunjo. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin kita kasih satu pertanyaan lagi. Oke, Bu Nana silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin boleh tanya di luar konteks ini? Izin Pak Ustadz, saya mau nanya aja. Ini di luar konteks ya Pak ya. Kalau kita di puasa sunnah, kita boleh mengkodok niat untuk diri kita sendiri dan kedua orang tua. Nah, apakah di puasa Ramadan kita boleh meniat untuk diri kita sendiri dan mengkodok puasa orang tua kita yang kita tidak tahu apakah dia pernah meninggalkan ibadah puasanya, itu Ustaz. Nah, saat kita berniat untuk mengkodok puasa kedua orang tua tersebut, apakah di saat sahur boleh, apakah nanti di saat kita berbuka sambil kita setelah kita berdoa membuka puasa dan kita mendoa untuk kedua orang tua kita. Karena kan ya Pak Ustadz, setahu saya doa yang kedua orang tua kita yang bisa sampai itu cuma doa anak yang soleh, salah satunya dari anak-anaknya. Boleh yang nambahnya lain Ustadz? Untuk sholat witir, apakah di luar Ramadan, apakah boleh dikerjakan ba'da Isya setelah menjalankan sunat ba'da Isya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, ayahku masih terhutang puasanya. Apakah aku harus membayarnya? Kata Rasulullah, seperti orang tuamu berhutang, apakah kau sebagai anak akan membayarnya? Iya ya Rasulullah, bayarlah puasa ayahmu itu. Cuman itu berlaku kalau kita di puasa sunat. Kalau untuk puasa wajib, itu tidak ada pula dalilnya Bu. Kita bisa mengkodokan untuk ayah kita. Itu hanya untuk diri kita sendiri. Makanya kata Allah, sumtumli wa aftortumli. Mereka puasa karena aku, mereka berpuasa karena aku. Jadi itu yang kita sendirinya. Jadi kita di luar Ramadan baru kita boleh mengkodokan puasa untuk ayah kita, untuk ibu kita boleh kita niatkan. Tapi ada pendapat yang kedua, setiap amal soleh dan solehah yang dilakukan oleh anak, itu tanpa diniatkan pun otomatis sampai kepada orang tuanya. Sebab salah satu yang menjadi pembantu orang tua kita nanti di akhirat adalah anak yang soleh. Jadi apapun amal soleh Bapak Ibu itu otomatis sampai kepada orang tua. Tapi yang untuk puasa tadi itu hanya di puasa sunnah. Nah, begitu juga di bulan puasa itu ada amalan sunnah yang besar, yaitu sholat tarawih. Jadi kalau sempat kita melakukan witir setelah Isya, boleh. Tapi otomatis kita pas tarawih, sementara witir itu adalah sholat penutup. Jadi kalau sholat penutup berarti tidak ada lagi sholat setelahnya. Jadi kita bisa rugi, nggak dapat tarawihnya. Tapi kalau di hari biasa, memang orang banyak melakukan sholat witir itu setelah sholat Isya. Nah, jadi gitu. Baik, mungkin itu saja. Pak Gulam, ya silakan Pak. Izin Ustaz, satu di kami Ustaz, jadi seperti tadi disampaikan oleh Ustaz, ya memang integritas itu harus kita tegakkan, godaan cukup besar gitu ya. Nah, di kami di Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya secara sistem sudah kita perbaiki, ya, sudah banyak sekali perbaikan. Secara undang-undang aturan sudah banyak kita perbaiki.
Dan itu sebenarnya untuk menghindarkan kita, untuk mitigasi kita agar tidak melakukan hal-hal yang koruptif, Ustaz. Ya. Nah ternyata ya mohon maaf memang masih ada kejadian, Ustaz, ya, seperti beberapa waktu yang lalu di beberapa tempat, dan itu sebenarnya sangat membuat kami ini malu sebenarnya. Sebagai anggota Direktorat Jenderal Pajak, kami semua itu sangat malu sebenarnya. Tadi sampaikan oleh Pak Koja juga, jadi itulah kemudian yang mungkin membuat masyarakat itu ngecap kepada kita seperti itu, Ustaz. Nah, yang saya tanyakan adalah secara sistem sudah cukup bagus, secara aturan sudah banyak aturan yang kita buat ya untuk pengawasan lah, untuk dan sebagainya lah gitu ya. Nah, ternyata mungkin akan kembali kepada pribadi, Ustaz. Ya. Bagaimanapun bagusnya sistem, aturan dibuat bagus dan sebagainya, kalau seandainya secara pribadi itu juga belum siap gitu kan ya, mungkin itulah menjadi yang masalah utama. Nah, kami mohon saran Ustaz, bagaimana kira-kira kami di Direktorat Jenderal Pajak ini ya untuk bisa membangun SDM ini sebagai SDM yang memang cukup karakternya cukup kuat, terutama terkait dengan integritas itu. Mohon sedemikian dulu Ustaz, terima kasih. Ujian yang dirasakan oleh lembaga Bapak ini memang sangat berat, Pak, ya. Jadi Rasulullah pun pernah, Pak, orang bisa diajak kepada Islam, tapi paman beliau sendiri, Abu Thalib, yang besar jasanya terhadap Islam, waktu diminta Rasulullah untuk bersyahadat, digelengkannya kepalanya. Nah, itu cukup terpukul Rasulullah. Jadi dia meninggal ini, Pak, dicoba Rasulullah mendoakan, ya Allah, ampunilah dosa pamanku ini, banyak jasanya terhadap Islam, dia sayang kepada Nabimu, rela kelaparan 3 tahun bersamaku. Apa kata Allah? Tidak pantas seorang Nabi memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik, sekalipun itu keluarganya sendiri. Wah, itu terpukul Rasulullah. Kemudian dikuatkan lagi oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta ilaika. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang. Nah, itulah yang harus kita ingat, Pak. Itulah ujian kita lagi ini, Pak. Memang tidak bisa kita, sistem kan udah bagus semuanya, Pak. Hebat dibikin oleh orang-orang pintar tuh, aturan-aturan tuh. Cuman memang kita hanya bisa menghimbau, menyampaikan, menasehati, tetapi kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Makanya banyak terjadi keanehan ya, Pak, ya. Guru mendidik anak orang bisa nurut pintar, anaknya sendiri tidak bisa dididik, susah dia mendidik. Itulah ujiannya itu, Pak. Jadi memang masing-masing ujian ini yang maunya tidak mau kita jalani dengan banyak kita memohon ampun kepada Allah. Akibat dari satu orang itu memang rembesnya ke mana-mana. Tapi badai ini pasti akan berlalu, dan saya yakin Bapak Ibu dalam kehidupan pun pernah merasakan kepahitan, tapi alhamdulillah terlalui juga. Maka dibilang para ulama, Pak, kita kalau untuk sedih, melalui kesedihan yang sama bisa kita sedih lagi. Tapi kalau untuk ketawa, nanti kita dibawa orang melucu lagi, ketawa yang sudah itu tidak bisa kita tertawa lagi. Tapi kalau sedih kok bisa berulang-ulang sedihnya, padahal kadang-kadang tingkatnya sama gitu. Nah, jadi makanya kadang memang kita tuh sebetulnya udah pernah melewati ini, cuman sedih kita tuh memang berulang-ulang jadinya. Jadi mau nggak mau, Pak, ini mesti dihadapi karena memang sistem sudah bagus, pribadinya yang kena, dan itu pun terjadi di mana-mana. Nggak usah dengan kantor yang sebesar ini, Pak. Saya sama karyawan saya aja, Pak, ya udah dididik agama. Kalau misalnya berdoa kadang-kadang sampai terpejam-pejam mata mereka, cuman lewat juga, Pak. Lewat juga. Nah, jadi memang hampir semua, ada yang kawan dari kecil, misalnya curhatan ada pengusaha nih, saya kasih kesejahteraan Ustadz, rumah saya kasih. Cuman terayu juga jadinya. Dia ambil untung jangka pendek sehingga dia lupakan yang jangka panjang itu. Jadi hampir di semua tempat nih, Pak. Karena saya pun mengalami hal itu gitu. Yang kita udah percaya, yang udah kita apa gitu, enggak taunya dunia ini kecil. Suatu saat kejahatan itu tidak ada yang sempurna, Pak. Pas supplier nelpon saya, iya jadi ya Pak yang ngambil yang ini.
siapa yang ngambil? Saya bilang, di situ tahu ya Pak. Jadi untuk yang kecil-kecil seperti saya aja kejadian, apalagi yang Bapak Ibu yang sebesar dan sebanyak ini gitu Pak kan. Nah mungkin itu Pak Gulam. Baik, sudah cukup ya, pertanyaannya 3. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, mari kita menundukkan kepala sejenak, mengakui bahwa semua yang kita lakukan hari ini tidak berarti tanpa ridhonya. Doa akan dipimpin oleh Pak Ustadz,